Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Rabu 29 September 2021, di mana kita merayakan pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, Malaikat Agung. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, penyelenggaraanmu sungguh mengagumkan. Malaikat dan manusia kau panggil mengabdi Engkau. Kami mohon semoga Santo Mikael, Rafael, dan Gabriel yang berada di hadapanmu dan mengabdimu, bagi kami menjadi duta sukacitamu dan pelindung kedamaianmu, demi Kristus Putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 1 ayat 47 sampai dengan 51. Pada waktu itu Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, dalam Ekaristi kita selalu mengatakan doa kudus. Kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Itu adalah kata-kata para malaikat yang digambarkan bagaimana ribuan malaikat. Terutama kalau kita membaca Injil tentang Padang Efrata. Bersorak senang para malaikat menyanyikan lagu sukacita pada malam Natal, artinya ketika Yesus lahir di Bethlehem. Dan para malaikat itu mempunyai peran. Hari ini kita memperingati 3 malaikat agung yang namanya Mikael. Mikael dapat kita temui dalam Kejadian ketika Adam dan Hawa harus keluar dari paradise, Taman Eden. Michael atau Mikael artinya dari bahasa Ibrani, siapa yang seperti Allah, siapa yang menyamai Allah. Mikael sudah digambarkan sejak zaman permulaan agama Kristen sebagai panglima bala tentara surgawi. Dengan tangan kanan menggenggam sebatang tombak yang ia gunakan untuk menyerang Lucifer atau setan, dan tangan kiri menggenggam sepelepah daun palem. Pada pangkal mata tombaknya terikat sehelai panji-panji
dari kain lenan bergambar salib merah. Malaikat Mikael secara khusus dianggap sebagai penjaga iman dan pejuang melawan bidah. Gabriel berarti Allah kekuatanku atau keperkasaan Allah. Ia adalah pewarta misteri-misteri Allah, teristimewa inkarnasi Allah, dan seluruh misteri lain yang terkait dengannya. Hal ini dapat dibaca dalam Injil Lukas, di mana Zakaria mendapat kabar tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian yang kedua, Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel yang kita doakan setiap doa Angelus, yang mewartakan bahwa Maria dipilih oleh Tuhan menjadi ibu Yesus. Kemudian juga ketika Yusuf mempunyai keraguan tentang Maria, dia juga yang mewartakan kepada Yusuf, Yusuf, jangan kau kira Maria itu siapa. Ia telah dipilih Tuhan menjadi ibu Tuhan, ibu Yesus. Gabriel digambarkan sebagai berikut. Tangan kanannya menggenggam sebuah lentera dengan sebatang lilin bernyala di dalamnya, dan tangan kirinya menggenggam sebuah cermin dari jasper hijau. Cermin melambangkan hikmat Allah sebagai sebuah misteri yang tersembunyi. Sementara Rafael berkaitan dengan penyembuhan Tobias. Rafael berarti Allah yang menyembuhkan, atau Allah menyembuhkan, bisa dibaca dari Tobit bab 3:17 atau Tobit 12 ayat 15. Rafael digambarkan sedang menuntun Tobias yang sedang menjinjing seekor ikan yang ia tangkap di sungai Tigris, Irak, dengan tangan kanannya, dan membawa sebuah cawan obat dengan tangan kirinya. Itulah ketiga malaikat agung. Masih ada malaikat-malaikat lain yang kita kenal seperti Uriel, Allah cahayaku, Sealtiel, perantara Allah, Yegudiel, pemulia Allah, Barakiel, diberkati Allah, Yerahmiel, pengagungan Allah. Tapi pada hari ini kita memperingati 3 malaikat agung yang mempunyai peran masing-masing. Mereka siapa? Malaikat tidak mempunyai tubuh seperti kita, hanya hidup dalam roh. Mempunyai tugas yang jelas tadi, ya, menyembuhkan, ya, mewartakan kabar gembira, dan melawan kegelapan. Maka ketiga malaikat ini yang tidak kita lihat selalu berkeliling di sekitar kita. Untuk apa? Bertugas mengontrol kita, hati nurani kita, supaya kita senantiasa percaya kepada Kristus sebagaimana Ibu Maria yang berjalan bersama dengan putranya dalam iman yang kokoh dan teguh, sehingga menjadi pewarta kabar sukacita. Demikian pula kehadiran 3 malaikat agung tadi diharapkan agar kita sadar bahwa Tuhan telah memberikan kepada setiap kita sesuatu yang baik untuk mengisi hidup. Sembuh dari sakit atau sehat, selalu bersuka cita, dan selalu disiplin serta bertanggung jawab. Sehingga dengan demikian hidup kita aman, sebagaimana yang dikobarkan di dalam Yayasan Insan Mandiri DJTM, disiplin, jujur, terampil, dan mandiri. Semoga semangat 3 malaikat agung tadi, baik sebagai pewarta kabar gembira, sebagai penyembuh, dan juga penjaga status jalan kebenaran dan hidup, dapat kita nikmati. Selamat pagi, Tuhan memberkati.